Perkenalkan, nama saya Pansa, NIM 230111089. Hari ini kita membahas keamanan informasi. Dalam prinsip dasar keamanan sistem informasi dan komputer, fokus untuk bidang ini adalah mengajar 3 pilar utama yang bernama confidentiality, menjamin data hanya diakses pihak berwenang. 2. Integrity, menjamin data tidak diubah secara ilegal. Availability, menjamin sistem selalu siap saat dibutuhkan. 2. Jenis gangguan keamanan sistem informasi. Gangguan terhadap alur data dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, interruption, sumber daya sistem dihancurkan, ancaman ketersediaan. 2. Interception, pihak tidak berwenang menyusup ke data, ancaman kerahasiaan. Modification, data diubah oleh pihak tidak berwenang, ancaman integritas. Fabrication, menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, ancaman keahlian. Pada pertemuan ketiga, etika hacking, praktik meretas sistem secara legal untuk menemukan kerentanan sebelum dieksploitasi pelaku kriminal. White hat, meretas legal dengan izin resmi perusahaan. Black hat, meretas legal dengan motif kriminal. Grey hat, meretas tanpa izin tetapi tanpa niat jahat. Penetration testing, proses simulasi secara untuk menguji keamanan. Pertemuan keempat, security attack, serangan cyber secara umum dibagi menjadi 2 tag dasar. Passive attack, mengintip dan tanpa mengubah. Active attack, mengubah data atau merusak sistem. Social engineering, manipulasi psikologis manusia untuk membocorkan rahasia. Pertemuan 5, enkripsi dan kriptografi, sign menjadikan data agar tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Symmetric, menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Asymmetric, menggunakan 2 kunci berbeda, public key dan private key. Hashing algoritma, satu arah untuk manipulasi integrasi data. Pertemuan ke-6 membahas keamanan komputer dan secara fisik. Melindungi aset perangkat keras dan ancaman lingkungan dan manusia. Kontrol akses menggunakan kartu pintar, biometrik, dan menjaga. Pencegahan bencana, sistem padam api, pendingin ruangan dan UPS. Pengawas, memasang kamera CCTV di area service kritik. 7. Membahas keamanan sistem informasi. Mengamankan potensi perangkat lunak tanpa aplikasi berjalan. Petak manajemen, memperbarui OS secara berkala untuk menutup celah
herding, mematikan layanan dan fraud yang ditindak gunakan. Akses kontrol, membatas hak istimewa pengguna. Pertemuan ke-8 membahas interaksi jaringan dan internet. Melindungi jalur komunikasi data antara perangkat. Firewall menyaring lalu lintas dan berdasarkan aturan keamanan. VPN, jalur komunikasi terenkripsi aman di internet publik. EDS atau EPS, sistem pendeteksi dan pencegah interaksi jaringan asing. Pertemuan ke-9, penerapan keamanan web dan server dan web service. Mengamankan 2 layanan publik yang paling sering diserang. HTTPS menggunakan sertifikat SSL atau TLSL untuk encryption web input validation, mencegah serangan SQL injection dan XS. Protokol email menerapkan SPF, DKIM, dan DMRC untuk mencegah spoofing. Pertemuan ke-10 membahas tentang tool dan teknik keamanan komputer. Perangkat lunak dan digunakan untuk maupun analisis sistem. NNAP, alat untuk mengatakan jaringan dan fraud terbuka. WireHack, alat analisis lalu lintas paket data. Metasploit, kerangka kerja untuk menguji eksploitasi keamanan. Monitoring dan audit keamanan. Log analysis, memeriksa catatan sistem tetap aman. Log SIEM, sistem manajemen pusat untuk memantau ancaman real time. Audit eksternal, memeriksa keputusan standar keamanan oleh pihak ketiga. Pertemuan ke-12 membahas hukum dan etika. Aspek reguler yang mengatur batasan aktivitas digital. OOT, regulasi hukum serba yang berlaku di Indonesia. Privasi data, keputusan terhadap aturan perlindungan data seperti Undang-Undang PDP. Etika profesional, kode etik bersertifikasi seperti CAI atau CSSP. Pertemuan ke-13, permasalahan dan tren keamanan saat ini. Tantangan baru muncul, sering berkembang teknologi ransomware, pemerasan digital dengan mengunci data korban. Arsitektur menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan serangan canggih. Low vulnerability, keamanan kelemahan pada perangkat pintar rumah tangga. Pertemuan ke-14 membahas tentang pillar utama contingency planning. Contingency planning fokus pada deteksi, penghentian, dan pemulihan cepat saat serangan siber aktif seperti infeksi, malware, atau peretasan. Tahapan penyusunan rencana cadangan, business opportunity analysis, mendefinisikan sistem paling kritis dan menentukan batas waktu maksimal sistem boleh mati. Pertemuan ke-15
membahas tentang tujuan, minimalkan kerugian, pembatasan dampak finansial, reputasi, dan operasional akibat insiden. 2. Materi krisis atau RTO dan RPO. Targetnya durasi waktu maksimal mengizinkan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan sebelum menimbulkan dampak parah. 3. Komponen strategis dalam organisasi. People, manusia, membantu tim tanggapan darurat. Prosedur operasional standar SOP tertulis yang berlalu diikuti situasi. 4. Siklus hidup rencana cadangan, analisis dampak, mengidentifikasi potensi ancaman, dan sistem yang paling vital bagi organisasi. Oke, demikianlah pembahasan 1 sampai pertemuan ke-15. Baiklah, kita lihat lagi secara detail dalam penjelasannya dengan membaca seksama. Oke, terima kasih atas videonya. Sampai jumpa.